Shalom teman-teman, pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama tentang predestinasi. Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dalam salah satu grup di mana saya dimasukkan ke dalam grup itu, yaitu grup yang merupakan alumni dari salah satu sekolah tinggi teologi di Surabaya. Dan dalam percakapan diskusi itu mereka mengatakan bahwa ada sebagian orang yang sudah ditetapkan untuk binasa dan ada sebagian yang ditetapkan juga untuk diselamatkan. Itu yang disebut sebagai predestinasi. Nah, mereka mengambil ayat yang akan saya bacakan pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 17 yang pertama, Yohanes 17 ayat 12. Saya bacakan. Selama aku bersama-sama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditetapkan, dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian ayat berikutnya di dalam Matius pasal 26, Matius 26 ayat 24. Matius 26 ayat 24 saya bacakan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi ayat yang saya bacakan tadi itu merujuk kepada Yudas yang akan menyangkal Yesus. Dan Yudas inilah yang menurut mereka sudah ditentukan sejak awal untuk binasa. Jadi predestinasi adalah sebuah ajaran yang mengatakan ada sebagian yang sudah ditentukan untuk binasa, tapi ada juga sebagian yang sudah ditentukan untuk mengalami keselamatan. Ajaran ini saya lihat mirip juga dengan ajaran Muslim tentang yang disebut sebagai takdir, karena saya ikut juga dalam grup-grup debat, jadi saya tahu. Nah, ajaran ini akan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada sebagian orang yang sudah ditetapkan untuk binasa dan sebagian yang ditetapkan untuk diselamatkan, maka itu asing bagi Alkitab. Itu akan bertentangan dengan sifat Allah yang adalah penuh kasih. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Jadi sifat Allah adalah kasih. Begitu besar kasihnya akan manusia. Isi dunia itu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia mau supaya manusia itu diselamatkan melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Dan kalau ada yang sudah ditentukan untuk binasa, maka Allah bisa dikatakan Allah itu tidak adil, dia tidak fair. Tetapi yang benar adalah Allah tidak pernah menetapkan siapapun untuk binasa, tetapi dia menghendaki semua orang yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk diselamatkan. Itulah kasih Allah, itulah prinsip kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, akibat daripada pengajaran ini bisa menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, orang akan ragu tentang iman mereka. Predestinasi akan menimbulkan keraguan-raguan iman di dalam kehidupan mereka, atau ketidakpastian
dalam kehidupan orang percaya. Karena untuk apa harus hidup saleh? Untuk apa harus berdoa? Untuk apa harus baca Alkitab, berpuasa, mentaati hukum Tuhan, menjauhi kejahatan? Tapi belum tentu juga masuk surga. Itu masalahnya. Yang kedua, orang yang hidup dalam dosa sekalipun, dia tidak akan mau keluar dari kehidupannya yang berdosa. Karena pikirnya, siapa tahu kita sudah ditentukan untuk masuk surga. Mari kita nikmati kehidupan dalam dosa. Belum tentu juga kita masuk neraka. Karena mungkin saja kita sudah ditentukan untuk diselamatkan. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak pasti. Sehingga membuat orang tidak punya keinginan untuk keluar dari kondisi kehidupannya. Yang ketiga, orang akan enggan untuk berbuat baik. Orang juga akan enggan untuk bertobat. Karena keraguan-raguan atau ketidakpastian yang ada di dalam hati mereka. Untuk apa bertobat? Siapa tahu kita sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Untuk apa berbuat baik? Kalaupun akhirnya kita tidak diselamatkan, itu merupakan akibat atau konsekuensi logis dari sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa ada orang yang sudah ditetapkan untuk binasa dan ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Lalu bagaimana menurut ajaran Alkitab? Yang benar adalah Alkitab tidak pernah menetapkan orang untuk dibinasakan. Tetapi Alkitab sejak awal menetapkan perbuatan-perbuatan yang akan dihukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia supaya manusia pelajari, manusia mengerti, dan manusia mengambil keputusan untuk memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apabila manusia setelah dia tahu firman Tuhan, kemudian dia memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan dan dia melakukan kejahatan, maka perbuatan itulah yang dihukum. Dengan demikian perbuatan jahat itu menyeret dirinya ke dalam hukuman. Jadi Allah menghukum perbuatan jahat. Dan kalau orang memilih untuk berbuat jahat, otomatis dia memilih untuk dihukum. Bukan ditentukan dari semula oleh Tuhan untuk dihukum, tetapi dia memilihlah untuk dia dihukum karena dia cenderung untuk berbuat kejahatan dan melawan firman Tuhan. Itu yang benar. Itulah ajaran Alkitab. Jadi ajaran Alkitab bukan orang yang ditentukan, tetapi perbuatan orang sejak semula sudah ditentukan untuk dihukum kalau melanggar firman Tuhan. Contoh, Adam. Tuhan sudah peringatkan, kalau engkau makan buah pohon ini, engkau pasti mati. Perhatikan, kalau dia bertindak melawan firman, perbuatannya itu akan mengakibatkan dia mati. Bukan orangnya yang dihukum, yang ditentukan sejak semula untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi perbuatannya ada sudah ditentukan untuk dihukum apabila dia melanggar firman Tuhan itu. Jadi jelas firman Tuhan tidak pernah menetapkan orang atau menyebut nama orang sejak awal untuk dihukum, tetapi perbuatan dosalah yang sudah ditetapkan sejak awal untuk dihukum. Pertanyaan, kalau seandainya Tuhan sudah menetapkan orang sejak awal untuk dihukum, lalu kenapa dia mengutus nabi-nabinya untuk meneriakan pertobatan? Kalau memang sudah ditetapkan untuk dihukum, untuk apa harus menyuruh umat untuk bertobat? Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh seperti Nabi Yehezkiel, Tuhan menyuruh kepada dia, Tuhan berbicara, kalau engkau melihat orang berbuat dosa, tetapi engkau tidak menegur dia, memperingatkan dia untuk dia berhenti berbuat dosa, dan ketika dia mati, darahnya akan tertanggung atas kamu. Artinya Tuhan tidak mau siapapun mati di dalam dosa. Tuhan mau supaya orang itu mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu Yehezkiel disebut sebagai penjaga Israel, karena dia mau supaya Israel ini untuk mengalami keselamatan. Tetapi Israel lebih memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Itulah pilihan mereka. Bukan berarti Tuhan yang menentukan mereka untuk dihukum, sama sekali tidak. Jadi jelas pengajaran ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki
konsep Alkitab yang jelas, sehingga kita tidak boleh terseret ke dalam pengajaran seperti ini yang membuat keraguan-raguan atau ketidakpastian iman dalam kehidupan umat-umat. Jadi ingat, yang benar adalah Tuhan sejak awal menetapkan perbuatan yang harus dihukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan firman Tuhan dan bukan orangnya. Karena itu, kalau kita lihat di dalam membaca Matius tadi, ya, Tuhan mengatakan bahwa ada yang akan menjual Tuhan Yesus, sehingga dikatakan tadi lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yesus tidak pernah menyebut nama Yudas, tapi dia menyebut perbuatannya, bahwa Yudas akan menerima 30 keping perak. Menerima 30 keping perak itulah perbuatan. Dan kemudian dia menjual. Tindakan menjual itu merupakan perbuatan pengkhianat. Dan perbuatan itulah yang dihukum. Karena perbuatan itu dilakukan oleh si Yudas, maka perbuatan itu menyeret dia untuk dia juga dihukum. Seandainya, ya, Yudas tidak melakukan itu, bisa saja yang lain tertarik dengan 30 keping perak. Bisa saja Simon, bisa saja Yakobus atau yang lain ketika dia tertarik dan melakukan itu. Karena itu, kalau kita lihat di sini dari dua pembacaan tadi, Yesus tidak menyebut nama, tapi dia bilang ada berarti di antara murid-murid akan muncul salah satu. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan orang sejak awal untuk dihukum. Kiranya ini mencerahkan kita supaya kita lebih berhati-hati dalam memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.